Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pembina, penasehat, dan pengurus DKM Nurul Iman yang saya hormati pengurus dan anggota Majelis Taklim Nurul Iman serta jamaah dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang begitu banyak, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga di sore ini pun kita masih berkesempatan untuk dapat hadir bersilaturahmi sambil bertolakul ilmi, yaitu mengikuti acara pengajian bulanan dengan tema yang berkesinambungan istiqomah meraih husnul khatimah. Perlu kami informasikan juga secara berurutan nantinya hari Sabtu minggu depan 25 Januari 2025 Nurul Iman DKM Nurul Iman mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Insya Allah bertindak selaku penceramah Ustadz Dr. Kiai Haji Masudi Satro dengan tema menembus alam gaib. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu tidak melupakan agenda kita minggu depan, diberikan waktu luang untuk kita bersama-sama hadir di masjid ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berharap sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berupaya untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Hadirin, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai pengajian bulanan kepada yang terhormat Ustadz Dr. Mulyadi Al-Fadil, dipersilakan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi an-nasiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillah, puji syukur yang milik Allah, salawat salam semoga tetap jadi pelacuran kepada Nabi kita, kepada hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak pengurus DKM, pembina, juga paguyuban warga serta seluruh jamaah Masjid Nurul Iman, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan sore hari ini. Allah karuniakan kepada kita kesehatan lahir dan batin, dan juga kesempatan untuk bertolakul ilmi. Di waktu yang sama, apalagi akhir pekan, mungkin lebih enaknya kalau bahasa Sunda meleson, gitu ya. Leson ya, kalau bahasa Indonesia ya. Dari bahasa Inggris itu leson, gitu ya. Nah, lebih enak istirahat santai di rumah, apalagi hujan. Ini hujan yang kedua. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu menyempatkan untuk hadir di kajian kita majelis ilmu. Semoga ini menjadi amal soleh, pemberat amal kebaikan kita, menjadi bekal pulang kita kepada Allah nanti. Karena kita berseri, pertemuan ketiga ini sudah masuk sebenarnya kepada fase yang keempat. Saya ulang perjalanannya, ada 5 fase. Masih ingat Pak Bu? 1, alam rahim. Sebelum rahim, alam roh. 1, alam roh. 2, alam rahim. 3, alam dunia. Sekarang kita berada di alam
dunia sudah kita bahas. Yang keempat, alam barzah atau alam kubur. Nah, kelihatannya kita akan bagi beberapa pertemuan alam barzah, nanti alam akhirat yang akan lebih lama pembahasannya di pembahasan yang ke-5. Jadi yang keempat ini saya menulis fase keempat dari perjalanan kehidupan manusia, itu akan adanya alam barzah atau alam kubur. Tetapi sebelum masuk alam barzah, sebelum masuk ke dalam kubur, ada gerbangnya dulu, pintunya dulu, namanya apa? Kematian. Ya. Kira-kira ada nggak yang dikubur tanpa mati dulu? Ada. Siapa? Dikubur hidup-hidup ya. Tapi pasti mati yang dikubur hidup-hidup juga ya. Zaman dulu, zaman jahiliyah, ketika lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup dan pasti mati ya. Tapi umumnya yang dikubur itu pasti mati dulu ya. Jadi Bapak jangan dulu pindah alam, jangan mau ke alam barzah, jangan pindah ke alam kubur sebelum mati dulu ya. Nah, jadi ada satu pintu, satu gerbang menuju alam kubur atau alam barzah, yaitu kematian. Jadi sesi ini hari ini kita akan membahas tentang pintu alam barzah ini yang disebut kematian. Siap Bu? Siap apa? Siap mati. Terus jelas ya. Baik, saya mulai dengan ada pertanyaan dari Imam Ghazali. Bukan Imam Ghazali, Pak Ghazali dari Imam ya. Itu mah Imam DKM kalau Pak Ghazali ya. Imam Ghazali, ada 5 pertanyaan beliau. Pertanyaan pertama, apa yang paling tajam katanya? Apa yang paling tajam? Kira-kira apa yang paling tajam Pak? Bu, yang paling tajam apa? Pisau, pedang, silet, sepanjang silet. Ya, murid-murid menjawab itu yang paling tajam pisau Imam. Ya, pisau tajam, tapi bukan itu. Oh, itu pedang yang tajam. Ya, pedang juga tajam, bisa membunuh, melukai, tapi bukan itu. Kira-kira apa yang paling tajam? Lidah atau lisan. Ya, karena ada pepatah, memang lidah tak bertulang. Sebab kalau bertulang, gimana kita ngomongnya Pak? Itu susah ya. Tapi dengan lidah ini bisa jadi melukai hati dan orang panjang sakit hati. Sehingga ada sebuah pepatah Arab, saya lupa bahasa Arab, lebih kurang lebih bahasa Indonesianya, kalau pedang melukai tangan masih bisa diobati, kalau lidah melukai hati, kemana obat tidak disari. Ya itu ya. Jadi yang paling tajam lidah atau ucapan kita. Hati-hati dengan lisanmu kata Rasulullah, karena jika engkau tidak bisa mengendalikannya, lisanmu bisa jadi menguasaimu. Ada orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan, mengendalikan lisan, kata-katanya tidak terjaga, bisa membahayakan dirinya. Dan ternyata hanya 1-2 kata salah ucap itu bisa jadi berbahaya. Apalagi yang punya jabatan, punya kedudukan, yang terkenal public figure, salah ngomong sedikit saja sudah jatuh. Beberapa waktu lalu viral di media ya, hanya gara-gara bilang satu kalimat kepada tukang bakul es, gitu kan? Selesai itu, punya jabatan sebagai dewan pakar atau ahli kepresidenan, udah rontok tuh. Sebagai kiainya ustadznya rontok itu, hanya satu kalimat saja. Satu kalimat saja. Jadi Rasulullah pernah bersabda, "Mandala ala khairin falal ajru amsalihah." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala sesuai yang ditunjukkannya itu.
sama menunjukkan itu kebaikan, keburukan. Pak, di mana tempat maksiat di Bandung? Tuh di sana, nunjukkan tuh di sana. Kemudian orang pada kesana, dia bermaksiat ke sana, yang nunjukin kebahagiaan dosanya terus mengalir. Nanti yang menunjukkan sana. Jadi hati-hati dengan lisan kita, karena itu sangat tajam. Aduh, eta masih ke cari osana, soal itu ya bu. Nah, artinya tajam lisannya, itu artinya bisa menyakitkan orang lain. Maka hati-hati dengan lisan kita. Pertanyaan kedua dari Bang Ghazali, apa yang paling berat? Kira-kira apa yang paling berat bu? Nah, ya, dosa. Amanah, bu. Ya, karena pasti beli benar, jadi pasti dia dapat hadiah berupa umroh ditunggu depan Masjidil Haram. Yang paling berat adalah amanah, karena setiap amanah akan diminta pertanggungjawaban. Kita semua diberi amanah dengan kapasitas masing-masing. Apakah ketua DKM tidak akan ditanya? Oh, ditanya di akhirat. Ini amanah. Jadi di masjid ini siapa yang paling berat? Tanggung jawabnya yang paling berat, amanahnya ketua DKM. Ketua DKM dan sekretaris. Semua kita Pak, yang punya jabatan, punya kedudukan, makin tinggi jabatan kedudukan, makin berat amanahnya. Jadi di Indonesia ini siapa yang paling berat nanti amanah yang paling mikul amanahnya? Presidennya. Kalau presidennya bisa membuat rakyatnya beriman kepada Allah, bisa sejahtera, bisa bagus, oh dia pemimpinnya adil, surga itu paling tinggi. Tapi kalau rakyatnya terbengkalai, rakyatnya tidak terurus, sudah itu paling berat amanahnya nanti. Bahkan kepada diri kita sendiri kita punya amanah. Mata ini amanah, telinga amanah, lisan amanah, dipakai untuk apa semuanya? Nanti dipertanggungjawabkan. Maka yang paling berat adalah amanah, karena setiap amanah akan dipertanggungjawabkan. Jadi saran saya, Pak Ghazali cukup jadi ketua DKM saja, jangan jadi presiden. Kenapa? Bukan karena berat, belum tentu ada yang pilih. Gak ada yang pilih. Tapi memang berat, makin tinggi makin berat ya. Bagaimana mempertanggungjawabkan rakyat yang banyak begitu ya, ketika setiap orangnya itu ada di bawah tanggung jawabnya. Itu yang paling berat. Pertanyaan ketiga, apa yang paling ringan? Paling ringan bu, yang bisa boleh pulang. Apa yang paling ringan? Nah ternyata dosa. Masih belum tepat menurut Bang Ghazali. Tangan itu juga bukan ya. Boleh menjadi awak itu yang paling ringan, debu imam ya, debu ringan, tapi bukan itu. Itu kapas ringan ya, tapi bukan itu. Janji ya Pak, janji itu juga betul, tapi bukan itu. Ayo. Ternyata murid Imam Ghazali semua bingung, maka dibocorkan oleh Imam Ghazali. Yang paling ringan adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Alasan sibuk sholat tidak dilakukan, alasan capek sholat dikerjakan, alasan kerjaan sholat ditinggalkan. Makin lama orang kemudian begitu mudah meninggalkan sholat, padahal sholat adalah kewajiban yang utama. Jadi ini kali ini kan bagi seorang muslim meninggalkan sholat sampai satu saat nanti orang-orang tidak ada yang sholat lagi, maka nanti kiamat terjadi. Maka insya Allah kiamat tidak akan terjadi selama masih ada kaum muslimin yang sholat, masih ramai, masih Nurul Iman masih ada yang sholat. Insya Allah tidak akan ada kiamat ya. Karena kalau terjadi kiamat dahsyat, kita tidak akan kuat. Nanti kita bahas di bab kiamat. Kemudian apa yang paling jauh? Masjid dekat dari Pak Tadi ke sini berapa langkah ya. Banyak yang mengatakan langkah terberat dan terjauh ke masjid.
tapi bukan itu menurut Imam Ghazali. Kira-kira apa Bu? Paling jauh Bu? Boleh dimulai jadi banyak ilmu juga. Ya Pak? Apa kira-kira yang paling jauh? Yang bisa boleh pulang? Jawaban tadi ya? Yang paling jauh adalah masa lalu. Ya, karena yang sudah kita lakukan tidak akan pernah kita bisa ulangi. Walaupun ibu mau jadi anak SMA lagi, ya pakai seragam putih abu, ketahuan sudah keriput ya. Bapak mau pakai seragam SMP lagi, pakai biru putih, yang buat sama Wisma sudah kelihatan ya, gak bisa. Makin lama masa lalu makin akan kita tinggalkan. 1 jam yang lalu, 1 jam ke depan sudah 2 jam kita tinggalkan. 2 jam ke depan sudah 3 jam. Terus makin lama makin jauh kita tinggalkan. Maka masa lalu itu tidak akan pernah bisa berulang. Makin lama akan makin jauh. Paling jauh buat kita dengan masa lalu. Terakhir, apa yang paling dekat? Sudah tahu jawabannya semua. 120.000 dapat konsumsi berupa medis. Apa yang paling dekat? Yang paling dekat adalah kematian. Nah, inilah gerbang kita menuju fase keempat. Gerbang kita menuju alam barzakh, alam kubur yang namanya kematian. Kita akan membahas sesi ini kematian, dan kematian itu akan kita temui tergantung dari bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Artinya seperti itulah mengisi kehidupan kita, kata Rasulullah, maka seperti itulah dia kematiannya. Ketika hidup dia beramal baik, beramal soleh, dia senang menolong orang, dia ahli masjid, dia senang ke pengajian, dia tidak membaca Quran, maka wafatnya tidak jauh dari dia sedang berbuat baik dan amal soleh. Sebaliknya dia pelaku maksiat, pelaku keburukan, tidak pernah tahu sholat, meninggalkan sholat, tidak pernah ke masjid, tidak tahu majelis ilmu, tidak pernah baca Quran, maka meninggalnya tidak jauh dari kondisi dia sedang lalai kepada Allah. Tapi orang meninggal itu dua, satu meninggal dalam keadaan selamat, dosa sudah diampuni, selamat saja. Dengan ada amal soleh, bahkan ada sedang ibadah dia meninggal, itu yang paling dekat. Yang kedua, dia berperilaku dosa, berbuat dosa sebelum meninggal, dia bertobat, sempat bertobat, diampuni, dia meninggal, masih lebih baik. Yang bahaya adalah dia berbuat dosa, lalu dibiarkan meninggal dalam keadaan dia berdosa. Lebih bahaya lagi, dosanya bertambah, dan Allah biarkan. Itu yang disebut dengan istijrah. Salah satu dulu min haitsu la ya'lamun. Istilah itu dalam bahasa kita menyukun. Dia berbuat maksiat, diberi jalan, diberi mudah, korupsi bisa dapat miliaran triliunan, tapi itu untuk menghancurkan dirinya nanti di akhirat. Itu yang bahaya. Seperti apa kehidupan kita, seperti apa kematian kita, tergantung dari kehidupan kita. Kita nonton film dulu kalau begitu. Jadi bisa perjalanan hidup manusia dan kematian. Ada dua model kematian. Ada dua orang sahabat, satu Nawaf, namanya satu Badar. Mereka di waktu yang sama, tapi mengisi kehidupan yang berbeda. Badar, Nawaf, أنا نواب متروك هذه كانت حياتي وهذا اختياراتي
Soal 6,5. Ayo, baik. Soal 6,5. Baik, ya, baik. Allahu Akbar. Ceritanya irungnya baik, boleh siapa? Hayataka ilahiyarika. Hidupmu adalah pilihan. Satu lagi temannya yang meninggal di أنا توبي هذه كانت حياتي وهذه حياتي صلاة أنا عنده ليش التفسير ليش Ruhnya taslim. Oke, baik, itu sekedar pengantar. Artinya ujung kematian seseorang itu sangat ditentukan dengan bagaimana kita mengisi kehidupan kita dalam kehidupan sebelum kematian itu datang. Yang berikut ada manfaat kita mengingat kematian. Apa manfaat ingat mati atau mengingat kematian ini? Satu, mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri, karena kita diperintahkan di dalam Al-Quran atau bahkan dalam hadis, nanti beberapa hadis kita baca, ya, udkur hazibil ladah, ingatlah senantiasa atau ingatlah selalu kepada hazibil ladah. Hazibil ladah itu pemisah kelezatan. Apa pemisah kelezatan itu? Yaitu datangnya kematian, ya. Jadi dengan mengingat kematian atau dengan mengingatnya saja seseorang itu telah mendapatkan pahala. Kalau kita merasa yakin bahwa kita akan mati, hal ini dapat, itu menunjukkan kita orang beriman. Karena ciri orang beriman itu, atau salah satu iman yang kita miliki adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir itu dua, al-qiyamah itu dua. Kiamat itu biar kiamat sugro bisa kiamat kubro. Kiamat kubro mati, hancur bumi dan segala isinya. Kiamat sugro kematian datang kepada seseorang. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu." Jika meninggal salah seorang di antara kalian, maka sudah berdiri padanya kiamat. Maksudnya bukan kiamat hancur bumi dan isinya, tapi kematian seseorang itu adalah kiamat dalam hidupnya. Kiamat dalam artian tidak ada lagi kesempatan beramal. Nah, dengan kita melihat kematian, maka kita jadi banyak tersendiri dikata karena kita meyakini akan adanya kematian. Saya sedikit ulang ke pertemuan awal. Orang kafir itu hanya menganggap sekali hidup dan sekali mati. Orang muslim 2 kali hidup, 2 kali mati. Mana dalilnya? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, dihidupkan, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kau kufur kepada Allah kuntum amwatan sementara kau dalam keadaan mati. Mati itu artinya kita belum ada, tidak ada, dan kita belum menjadi hidup. Itulah dua alam yang sudah kita alami, yaitu ruh di alam ruh, kemudian alam rahim. Alam rahim ini kita awal. Dulu sebelum ditiupkan ruh di usia 4 bulan atau di usia 120 hari, kita belum jadi apa-apa. Kita tidak ada apa-apa, dan kita belum jadi apa-apa, belum jadi makhluk apapun. Disebutlah benda mati. Dari apa awal kita hanya setetes air yang hina.
bercampur dengan sel telur, berubah kemudian menjadi nutfah, alaqah, mudghah, segumpal darah, segumpal daging, menjadi Allah bentuk kemudian summa fiswalil ukhra, bentuk yang lain. Artinya setelah dari ada gumpal darah, gumpal daging itu ada tulang berulang, ada telinga, mata, hidung, lalu kemudian tadi ke dunia. Maka barulah pertanggungjawaban itu akan kita terima setelah kita memasuki usia kehidupan dunia. Orang yang mati meyakini akan proses ini, sehingga saya akan mati, maka hidup ini harus sangat hati-hati. Hidup, mati lagi. Ini kematian yang ketiga yang kita kematian yang kedua yang kita bahas. Kemudian nanti yang keempatnya hidup lagi setelah kematian. Orang kafir tidak percaya akan ada hidup lagi, tidak percaya adanya kiamat. Jadi kalau hari ini banyak macam bohong kiamat, kata siapa? Itu pernah zaman Rasul juga sama. Abu Jahal itu memperolok Rasulullah sampai bawa tulang. Ini tulang. Mana mungkin tulang ini bisa ada dagingnya, ada kulitnya lagi dan hidup lagi? Nggak mungkin. Karena dia pakai logika, pakai akal. Ya. Nah, bagi orang beriman sekali lagi mengingat kematian adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Al-A'raf ada. Berarti kita meyakini ayat ini. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah wa man yuti' minna wa udkhila jannata faqad. Dan siapa yang dijauhkan dari api neraka dan di Muhammad yuti' minna dijauhkan api neraka wa udkhila jannah dan dimasukkan ke dalam surga faqad faz. Itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ya, ayatnya. Maka kita yakin ayat ini kita termasuk kepada yang mengimani adanya kematian. Sedikit cerita bahaya. Jadi saya 2 pekan lalu pulang umroh, begitu mendarat pas dapat kabar ayah mertua meninggal. Sakit sudah lama, tapi memang karena sepuh orang tua 74 tahun sebenarnya, tidak terlalu 10 juga, 110 juga ya, karena umat Rasul 60 sampai 70. Tapi sakit itu nggak mau dibawa ke dokter, jadi takut. Tahun terakhir itu hampir setahun terakhir matanya katarak, nggak mau dibawa ke dokter. Karena teman-temannya yang seangkatan itu dibawa ke dokter, dioperasi katarak pada meninggal. Jadi dia takut meninggal. Daripada meninggal lebih baik dia usah dioperasi katanya. Jadi sampai nggak bisa melihat terakhir ini. Tapi dia tetap, yang saya ingat dari beliau itu tidak pernah lepas dari tasbih. Pegang tasbih, zikir aja dalam kondisi apapun. Kalau saya pulang umroh atau haji, senang sekali kalau oleh-oleh dibawain tasbih. Kan murah apa? Paling bagus 10 real ya. Paling mahal saya beli yang 1000 biji itu 30 real harga. Itu senang paling ditunggu karena senangnya zikir ya. Alhamdulillah paginya karena saya anak yang menantu gitu ya, anaknya perempuan, kakak-kakak adik saya perempuan, jadi istri saya juga perempuan, jadi saya sebagai perwakilan anak laki-laki sudah ada kakak satu. Jadi dengan anak saya sendiri, anak saya nomor 2 ikut ngurus bapak mertua itu dari mulai memandikan, mengapa sampai kuburkan ke liang lahat, itu menurunkan ke liang lahat. Alhamdulillah terlihat ya. Jadi konon katanya orang saya agak jarang lurus ya, karena bukan pengurus. Mungkin kalau seperti oleh Ustaz Azhari, kalau di ada Pak Udin itu kan profesinya itu yang biasa mandiin. Makanya kalau saya ya hanya karena orang tua saja sebenarnya. Tapi merasa bahagia itu karena ketika memandikan terlihat bersih tubuhnya, wajahnya bersih, bersinar gitu. Itu bahagia. Ya, karena tadi sakaratul maut itu sesuatu yang berat dan bagi seseorang itu sangat dahsyat. Pantas Rasulullah itu ketika wafat, Rasul saja merasakan beratnya sakaratul maut.
Sampai kata Rasulullah, biarlah sakit ini untukmu dan jangan untukmu mati, karena beratnya kematian. Jadi kalau lihat yang wafatnya mudah gitu ya, nah, saya tanya ke adik kemarin, gimana wafatnya? Itu masih bisa ngobrol, minta dibikinin jus, sama adik ada dapur bikin jus, balik lagi sudah wafat. Ya, walau alam, mudah-mudahan ya kita berharap semua terlibat. Kita tidak tahu kematian, tapi sekali lagi seperti apa mengisi hidupnya seperti lahir kehidupan kita. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi manfaat pertama adalah sebagai pahala bagi kita karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nanti beberapa hadis dari Rasulullah kita baca setelah kehidupan dunia seperti ini. Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu barulah dia akan pergi. Namun ternyata dia merasa tidak puas hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan mencubutkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut tepat di tengah tetesan madu. Ternyata badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah dan tentu saja tak bisa bergerak. Malah niat nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya, mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah hal, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagi setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa. Jadi perumpamaan dunia, kalau kita meninggal dunia, apalagi dalam kondisi sedang memiliki harta, sedang memiliki jabatan, sedang mengagumkan dunia, sedang berlimpah kekayaan, tiba-tiba meninggal. Seperti seekor semut yang meninggal di atas madu yang sangat banyak, madu yang manis, dia meninggal di atas madu yang manis. Gitu ya. Kalau pepatah Indonesia saya dengar bukan madu tapi gula, ya. Orang yang meninggal dia banyak harta, banyak segala urusan dunia, lalu meninggal seperti semut yang meninggal di dalam gula. Sama lah, ini pepatah Arab itu madu, ya. Karena mungkin di Arab madu sebenarnya kalau di kita pakai gula, ya. Itulah ketika kita meninggalkan kehidupan dunia. Artinya kalau kita pakai pelajaran dari sini, mestinya mengambil dunia ini secukupnya, sedikit saja dia akan selamat. Tapi kalau tenggelam dan menceburkan diri kepada kehidupan dunia, maka dia akan binasa di dunia ini. Itu maksudnya. Lanjut, yang kedua, mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk ibadah, khususnya dalam sholat. Ini Rasul spesifik menyebutkan dalam hadis, ya. Udhkuril maut fi salatik, ingatlah kematian dalam sholatmu. Fa'inna rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi faharriyu an yusila salatahu. Karena sesungguhnya seseorang yang dia mengingat kematian dalam sholatnya, maka dia akan memperbagus sholatnya. Wasali rajulin la yadunnu annahu yusalli salatan ghairuha. Kenapa memperbagus? Karena dia menjadikan seolah-olah sholatnya itu adalah sholat terakhir dia. Ya, kalau kita akan mendapatkan sesuatu yang terakhir, tentu akan melakukan yang terbaik. Ya, tahu itu yang terakhir. Biasanya kita lakukan yang terbaik. Kalau nggak tahu, kalau nggak merasa yang terakhir,
masih banyak kesempatan, masih banyak waktu, biasanya kita lari. Tapi kalau tahu itu yang terakhir, kita akan sungguh-sungguh. Nah gitu, seorang ingat kematian itu menjadikan ketika dia akan sholat, jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir. Jangan-jangan setelah ini saya tidak sempat sholat lagi. Maka sholat itu melakukan yang terbaik, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Wa iya tawakul amrin yang tadi minhu, ya, karena engkau nanti akan diberi meminta perkara dan engkau tidak bisa meralatnya lagi. Artinya urusan kita di dunia ini setelah kita lakukan kemudian nanti dihisab tidak bisa diralat. Saya dulu ketika di dunia jarang ke masjid, bisa nggak balik lagi supaya mau ke masjid? Nah itu nggak bisa, ya. Wa kullu amrin ya'tadilu minhu, segala urusan nanti sudah selesai, tidak ada lagi yang punya kasih. Maka sebelum kematian itu datang, perbaiki sholat kita. Orang yang ingat mati, dia akan memperbaiki sholatnya karena dia ingat bahwa jangan-jangan itu sholat akhir kita. Ada sebuah ilustrasi, Pak. Kenapa kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup ini sebelum ajal kematian ini datang. Jadi suatu ketika ada seorang pegawai properti desa buat bangunan, tapi bukan pegawai tukang bangun saja, tapi dia mungkin sudah levelnya merancang, membangun, mungkin ya minimalnya mandor lah. Lalu dia sudah berpuluh-puluh tahun kerja di perusahaan perumahan itu dan dia mau pensiun lah, ya. Jadi dia sudah lama bekerja, sudah dia buat banyak rumah yang bagus, yang kecil, yang besar, yang sedang, yang sederhana, yang bertingkat. Dia pengalaman membangun. Sampai dia merasa, wah saya sudah lebih 20 tahun kerja di sini, saya mau minta pensiun aja, udah capek. Datanglah dia kepada atasannya, bos, saya mau pensiun dari perusahaan ini. Saya sudah lama mengabdi di sini. Saya mau pensiun saja. Kata bosnya, boleh. Tapi boleh nggak saya minta satu permintaan lagi? Apa itu, bos? Sebelum kamu pensiun, tolong bikinkan satu rumah terakhir. Tolong bikinkan satu rumah terakhir. Setelah itu kau mau pensiun silakan. Nah, karena dia sudah merasa bahwa saya udah mau terakhir lah, ngapain bagus-bagus, ngapain besar-besar, dia bikin rasa-rasa. Yang biasa mungkin satu rumah bisa 3-4 bulan, 1 bulan beres. Udah 1 bulan beres, selesai. Tidak terlalu bagus, tidak terlalu kokoh, tidak terlalu indah. Datang dan nyerahin, bos, ini kuncinya, rumah terakhir yang sudah dibangun sudah selesai saya bangun. Dan sekarang saya membeli pensiun. Bosnya itu karena ingat jasa dia, terima kasih Anda sudah bekerja dan banyak jasa di sini. Sebagai imbalan terima kasih kami bahwa kunci ini dan rumah terakhir itu adalah rumahmu. Lalu dia nyesal, Pak. Coba mau bikin rumah yang paling bagus, paling besar. Karena dia bebaskan saat itu suruh bikin rumah seperti apa saja bentuknya. Karena dia merasa sudah mau pensiun, dia salah-salah. Padahal sudah terakhir itulah yang harus dimiliki dia. Ini ilustrasi saja. Artinya jangan sampai kita di penghujung ini kita amal kita sama-sama. Harus jadi makin dekat ke kematian itu makin kencang amal kita, makin hebat amal kita, makin banyak. Karena kesabarannya makin berkurang. Jadi kan rumusnya usia bertambah jatah itu berkurang. Walaupun tentu kematian hanya dari Allah. Ya, bisa jadi yang tua belakangan, yang muda duluan. Kalau kelahiran kan nomor urut, kalau kematian bisa jadi nomor acak. Adik, kakak nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu kelahiran. Tapi kematian tidak mesti nomor 1 mati duluan. Bisa jadi nomor 3 mendahului nomor 1. Bisa jadi nomor 4 mendahului nomor 2. Bisa jadi nomor 5 lebih dulu daripada nomor 1 sampai 4. Tetapi umumnya itu ya secara syariat, kalau kita sudah masuk usia-usia yang di atas 40, di atas 50 sampai 60, berarti secara syariat sedikit lagi jaga hidup kita. Harusnya kita
ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى وقلت يا عبدتي في كل نائلة ومن عليه كاش بالضر أعتمد وقلت يا عبدتي في كل نائلة ومن عليه كاش بالضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا عبدتي ومن عليه كاش بالضر أعتمد وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يدعو وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يدعو فبحر جودك يروي كل من يعد Baik, jadi ini hanya ilustrasi saja. Ilustrasi rumah yang tidak dibacakan Quran seperti kuburan. Seperti orang yang 17 tahun tinggal di kuburan, bukan tinggal di dalam kuburan atau rumahnya di sebelah kuburan. Tapi Rasulullah pernah bersabda, "Walam tatakhidu buyutakum qubura." Janganlah kau menjadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan. Rumah laksana kuburan bagaimana? Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, rumah yang tidak pernah di dalamnya ada salat berjamaah, tidak pernah di dalamnya ada salat tahajud, tidak pernah di dalamnya terdengar orang berzikir. Itu seperti kuburan. Karena kuburan tidak ada begitu, ya.
Kita kadang-kadang lewat kuburan saja suka takut, Pak. Kenapa? Tiba-tiba lewat kuburan, sama saya sudah membeli kabur dulu, ya, merinding. Kira-kira apa yang membuat kita takut? Pocong kan? Ada pocong, ya. Padahal pocong itu nggak pernah ada pocong keluar lagi, Pak. Yang ada itu dilempar. Tadi saya dari Cipolek ke sini, pocong dilempar, berjajar itu. Ternyata pindah, sekarang tidak di Braga lagi, tidak di depan gedung Merdeka lagi, karena diamanin sama dia ini dilempar. Yang mobil diketukin pakai pocong, Pak. Gitu ya. Sampai ada pocongnya warna-warni tadi, Masya Allah, ya. Tidak ada kita takut dengan kuburan karena tidak pernah ada orang yang sudah meninggal hidup lagi. Coba tanya ke orang-orang yang tinggal dekat kuburan. Bahkan ada orang yang di kuburan itu main-main. Tengah malam pacaran di kuburan. Ditanya, "Mak, nggak takut?" "Enggak, nggak takut." Hantunya juga menjadi teman. Nah, tapi mungkin kalau kita yang jauh dari kuburan agak serem ya. Bukan yang kita takuti kuburan ya, tapi kita takut harusnya gitu ya. Yang kita takuti adalah kalau kita mati seperti yang dikubur, bawa apa kita? Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yatamanna yana ahadukum lidurri lidurri bautan nazari." Janganlah kau menginginkan kematian datang menimpamu karena kesulitan yang kau terima. Kasih ada Pak kalimat-kalimat yang daripada ini saya menikmati saja, daripada dia masa mau kan. Nah itu gak boleh kalimat itu keluar. Itu kalimat putus asa. Harusnya bagaimana? Harusnya ya Allahumma fa'inna ayatan khairuli fahayyiha. Ya Allah, kalau kehidupan itu baik bagiku, maka berikanlah kehidupan itu. Dan kalau kematian itu baik bagiku, maka matikan dalam keadaan terbaik. Paling begitu kita minta. Jadi jangan sampai karena ada kesulitan hidup, masalah yang memimpin, kemudian masalah yang berat, lalu kemudian kita ingin segera mati. Karena walaupun segera mati tidak akan mati kalau belum waktunya, Pak. Apakah semua yang bunuh diri itu berhasil? Banyak yang bunuh diri gagal juga, Pak. Ya, ada yang bunuh diri loncat ke sumur. Begitu loncat, naik lagi. Kenapa? Sumurnya naik, sumurnya datar, naik lagi. Ya. Ada yang sampai mau bunuh diri, dia terlempar di rel kereta api. Begitu kereta api lewat, kaget dia. Apa badan saya selamat? Dia salah rel, Pak. Kereta api rel sana, dia di rel sini. Dia salah banget. Karena belum waktunya memang. Sampai ada yang perang, Pak. Kalau belum waktunya meninggal, gak jadi meninggal. Dia perang ingin meninggal, ditembak. Ternyata tepat di kepalanya dan kena helm. Ya, gak jadi. Dia buka helmnya, begitu lihat, bro, tadi di sini yang kedua, Pak, bro, yang kedua. Itu takdirnya meninggal. Kalau belum waktunya, enggak. Nah, tapi memang kita harus mempersiapkan. Selanjutnya, 3. Mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Bagi orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, sudah merasa bekalnya cukup, mereka merindukan kematian. Jadi kematian itu dirindukan karena dia rindu ingin ketemu dengan Allah, dan jalan untuk ketemu dengan Allah ke akhirat nanti harus mati dulu. Saya baca dalam kitab Aqidah tentang masalah isu Rasul, kekhususan para nabi, ya. Pertama, semua nabi itu ditawari usianya. Jadi kamu mau satu nanti tidak kalau engkau mau meninggal berapa tahun, berapa usia ditawari. Nah, kita akan ditawari, Pak, ada yang nawarin ya. Kalau nawarin pasti agak jelas itu siapa ya. Tiba-tiba nawarin walaupun Pak mungkin dokter nawarin kematian, Pak, mau meninggal berapa lama lagi, agak bisa ya. Bisa itu nawarin gitu. Para nabi itu kematiannya diberitahu. Yang kedua, para nabi itu kalau dia mati jasadnya tidak akan hancur. Lahir sidu jasad wa yusulun.
Mereka jasadnya tidak akan hancur dan mereka sholat atau bersolawat di dalam kuburnya itu. Nah kita ya pasti hancur ya. Para nabi derajatnya di atas para syuhada. Para syuhada saja itu kalau meninggal jasadnya tidak hancur. Bal ahya walakinnakum la tash'urun dalam surah Al-Baqarah. Engkau menyangka mereka itu meninggal, tidak, mereka hidup tapi hidup pada alamnya. Sama para nabi juga tidak mati. Mereka hidup mati secara fisik, tapi mereka hidup dalam keadaan nikmat Allah yang luar biasa. Itu kekhususan para nabi. Nah, sama nabi pun meninggal jalan untuk bertemu dengan Allah. Maka bagian kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa yang mati bahwa ia akan menjadi mayit, kelak ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Jika tahu bahwa dia akan berjumpa dengan Allah kelak, padahal dia akan ditanya tentang amal di dunia, dia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Kalau kita akan ditanya amal kita di dunia, maka kita siapkan jawaban amal kita. Artinya dengan melihat kematian, dia mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Semua kita akan berjumpa dengan Allah nanti, hanya apakah dalam keadaan selamat atau tidak. Kalau kita mempersiapkan amal, insya Allah kita siap menjawab pertanyaan yang nanti harus kita pertanggungjawabkan. Baik, bayangan berikutnya. Jadi walaupun karena ini film banyak mungkin dari mana-mana saya ngambil. Jadi walaupun agama lain, tapi semua kemudian semua. Jadi bagaimana kisah seorang yang kehilangan suaminya ya saat kematian. Artinya begini, bagi kita semua, mohon maaf mungkin kalau yang sudah ada mendahului pasangannya ya, kita semua yang punya pasangan, suami ibu masih ada atau istri bapak masih ada, maka kesempatan itu jangan disia-siakan. Karena kalau mereka sudah wafat, suami kita sudah tidak ada, istri kita sudah tidak ada, kita akan sangat merasa kehilangan. Sehingga ketika kesempatan itu ada, harusnya ini benar-benar kita manfaatkan betul. Apalagi kita sudah tua, mau apa lagi ya. Saya sedih karena ada yang curhat dan konsultasi di DT waktu itu seorang orang tua, terus laki-laki usia 67 tahun cerai dengan istrinya. Mau apa? Laki ini cerai gitu ya. Harusnya nih udah dekat kematian, mestinya jalan ke surga bareng-bareng. Karena memang setiap orang jalan hidupnya berbeda akhirnya. Tetapi ini pelajaran buat kita. Ya, sedikit cerita. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. And neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulties starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Or you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give, just to hear those sounds again before I came. In the end, it's these small things that you remember
imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourself life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Ketika kematian datang, maka keluarga yang kita cintai, anak, istri, suami, orang tua, harta, kekayaan, semua dengan sekejap hilang begitu saja. Hanya waktu sekejap sudah tidak ada apa-apanya. Saya ingat dulu di medsos sempat viral ya, seorang yang sangat kaya ketika musim COVID kemarin dia meninggal, masuk rumah sakit pagi, besok pagi dia sudah meninggal. Bukan seorang muslim, seorang keturunan Chinese, tapi hartanya luar biasa, punya Lamborghini 9, Mercedesnya ada 8, garasinya 4 lantai, mobilnya itu diselimuti satu-satu jajar ada mungkin 20 atau berapa. Ketika dia meninggal, dia hanya dihantar oleh petugas rumah sakit yang memakai APD lengkap, dikuburnya oleh 3 orang, kendaraannya hanya ambulans saja. Itu Lamborghini, Mercedes, mobil, motor gede, Harley Davidson sebagainya, gak ada satupun yang dia bawa. Jangankan dibawa antara kekuburan aja enggak, yang nantinya hanya beberapa orang petugas APD dan ambulans saja. Tetangga, kerabat, saudara, semua teman-teman dari yang berani ngantar. Karena musim COVID takutkan ya pakai protokol yang ngantar dia yang mengatasnya. Karena bilang garasinya aja 4 lantai gitu untuk menyimpan mobil-mobilnya diselimuti satu-satu. Terus untuk apa? Ya, untuk kita udah punya Lamborghini kayak berat kita bayar bensinnya juga ini ada pajaknya. Itu miliaran satunya. Tapi betapa bagaimana beratnya mempertanggungjawabkan semua itu nanti di akhirat. Dan sekejap itu hanya 1 malam maghrib masuk rumah sakit, pagi sudah meninggal, sekejap semua hilang, sekejap semua berubah. Itulah kebetulan dunia dengan datangnya kematian. Sama nih anak, istri, orang tua sekejap. Saya kemarin membayangkan gitu, biasanya lebaran pulang sebulan sekali saya nengok ke mertua, sekejap tuh udah wafat, udah saya ngapain lagi ke Jakarta. Dulu mah ada orang tua, itu ibu sudah lebih dulu, ibu mertua wafat sudah lebih lama. Dulu saya nengok bapak mertua, saya ngapain lagi ke Jakarta. Adik yang udah bertua udah biarin gitu ya. Jadi kalau kesempatan kita masih ada, ibu bapak masih ada, atau mungkin suami istri kita masih ada, jangan kita sia-siakan. Benar-benar harus jadi jalan kita selamat di akhirat bagi kita. Yang keempat, mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Nabi SAW bersabda, aksiru dzikru hazimil ladat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena ketika sudah mati, semua kelezatan dunia ini selesai. Berarti yang makannya enak, gak akan bisa makan apa-apa lagi. Tidur dikasih empuk yang nyaman, gak ada lagi. Kecuali kita tidur di tanah yang bantalnya juga dari tanah, yang ditutup dengan tanah yang nanti dimakan oleh cacing, belatung tanah. Gitu. Fa'innahu ma dzakara ahadun fi dhik min al-'aish, karena sesungguhnya siapa yang mengingatnya saat kehidupan sempit, ila wasa alaihi, maka Allah akan lapangkan dia. Wala bisa'ati ila dhiki alaihi, dan siapa yang mengingatnya dalam keadaan lapang, siapa yang mengingatnya saat kehidupan lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia yang sempit ini.
Harusnya dalam keadaan lapang dan sempit kita tetap ingat kita akan mati. Tapi biasanya Pak, biasanya gitu ya, kita lebih banyak ingat kematian kalau sudah menghadapi kesulitan, kesempitan, dikasih penyakit yang berat. Lagi sehat, lagi gagal, suka lupa kita tuh akan meninggal. Suka lupa usia, ya, sabar, karena kemampuan sudah berkurang, fisik terus menurun. Tapi ketika dikasih sehat lupa kita kepada kasih sakit sedikit bisa ingat. Tapi kata Allah, siapa yang mengingat dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan dia senang maupun susah, ingat dia akan mati. Nah itu yang diberitakan Rasulullah. Aksiru dzikru hadzimil ladzat. Ingatlah ada pemisah nikmat kenikmatan dunia. Itu adalah kematian. Terakhir, yang kelima, mengingat kematian akan membuat kita tidak berlaku. Kita hati-hati dengan berbuat dosa, keburukan, maksiat. Kenapa? Jangan-jangan lagi maksiat meninggal. Ada yang hobinya gape, lagi gape, meninggal. Itu meninggal di atas kartu gape, suruh lainnya. Mau tidur, zikir, istighfar itu lebih baik daripada tidur ngobrolin tetangga. Suami istri mau tidur, kamu masalah atau akhirnya mau sama kakak, tidur dua-duanya. Itu ada yang tidur dia membesarkan keburukan orang lain. Tapi tidur istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Niatnya mau 1000, baru 3 kali istighfar, sudah tidur. Sepanjang tidur dia dalam istighfar. Nah, jadi dengan ingat mati membuat kita tidak berlaku zalim. Ingat, hati-hati jangan sampai kita berbuat dosa karena khawatir ketika berbuat dosa kita meninggal. Jadi zalim ini adalah perbuatan dosa yang dimaksud. Karena seorang berbuat dosa dalam bahasa Quran itu adalah zalim nafsah. Orang berbuat dosa itu dia menzalimi dirinya. Ala yadullu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Surah Al-Mutaffifin ya. Ayat ini yang dimaksudkan untuk orang yang berlaku zalim dengan berbuat curang. Karena Al-Mutaffifin ini dari ayat 1 sampai kemudian 11 itu bicara tentang orang-orang berlaku curang. Wailul lil mutaffifin alladzina hum kanu yakhtalifun, orang-orang yang auzanuhum yakhtalifun. Celaka orang-orang yang mutaffifin itu orang yang melakukan jual beli, menimbang dan mengukur. Ada orang yang menimbang, timbangannya dikurangi sedikit, ngambil dari 1 kilo setengah ons. Tapi kan kalau 100 kilo setengah onsnya kalau 100 banyak dia. Ngambil dari tiap satu baju setengah senti atau 1 senti, dikali sekian kain, dijual 1 meter padahal kurang 1 senti. Maka itu yang disebut wa idza qaluhum awzanuhum yukhsirun. Apabila mereka menakar, menimbang atau menakar atau mengukur, yukhsirun, mereka kurangi. Itu orang-orang celaka. Kenapa mereka melakukan itu? Karena yadullu ulaika annahum mab'utsun. Ingat, mereka merasa bahwa tidak akan dibangkitkan. Padahal awal tahu, awal lihat, awal mencatat apa yang dia lakukan. Nah, orang berperilaku curang ini dia nggak tahu, nggak ngerti bahwa Allah itu Maha mengetahui dan mencatat amalannya. Dia nggak nyangka bahwa nanti akan dibangunkan dan akan dihisab semua yang dilakukan di dunia. Itu pelajaran dari ayat ini. Maka kesimpulannya, keutamaan seorang banyak mengingat kematian, 1 akan menyegerakan taubat. Orang yang matinya bahagia itu kalau sebelum mati dosanya sudah diampuni. Bagaimana cara kita diampuni dosa? Perbanyak taubat. Karena manusia tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kesalahan, tetapi Allah memberikan jalan untuk menghapuskan dosa itu berupa dibukakannya pintu taubat. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan tersinggung. Kalau saya lihat dari depan wajah-wajah punya dosa semua, terutama yang sebelah sini. Apalagi yang ini, saya ini juga sama. Kita semua punya dosa, Pak. Kalau boleh jujur saya tanya, acungkan tangan yang dosanya sedikit. Gak ada, Pak? Gak ada. Yang sedang? Gak ada. Yang banyak?
Cuma satu, yang lain kenapa enggak cukup? Saya banyak sekali. Karena banyak sekali. Nah, karena kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa, tidak lepas dari keburukan, maka Allah beruntungnya kita Allah membukakan pintu taubatnya. Bahkan bukaan taubat Allah itu lebih besar dan lebih cepat dari hambanya. Ini kita bahas sesi berikutnya. Ya, coba nanti kan berseri kita nyambung ya. Ini kita baru kematian sekarang. Yang kedua, dengan melihat kematian, hati yang qanaah selalu merasa cukup. Rasulullah menasihati Abu Hurairah salah satu nasihat kepada Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah wardo bima aqsamullahu lak takun adnan nas. Ridholah engkau kepada apa yang telah Allah bagikan kepadamu, yang telah Allah jatahkan kepadamu, yang telah Allah berikan kepadamu, takun adnan nas. Niscaya kau jadi orang yang paling kaya di kalangan manusia. Kayanya bukan kaya harta. Orang paling kaya di dunia siapa? Oh, kalau harta mungkin bisa dilihat. Ada Mas Elon Musk, Mark Zuckerberg, apalagi Bill Gates, ya, orang kaya. Tapi kok kaya harta? Siapa sesungguhnya orang kaya yang dalam Islam adalah orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Dia merasa cukup dengan yang Allah berikan. Karena ada orang yang hartanya banyak tapi tetap kurang. Apa yang terjadi? Korupsi. Korupsi itu bukan orang miskin, bukan gak punya harta, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, melimpah, tapi hatinya gak merasa cukup, tetap korupsi. Jadi kalau ingat nanti kita sudah ini jatah saya, terima syukuri. Gitu. 3, orang yang melihat kematian maka akan semangat dalam ibadah. Kenapa? Karena kita perlu berbekal untuk pulang. Kalau kita mati dosa-dosa, kok apa yang sudah kita siapkan, maka kita ibadah. Kebalikannya, orang yang tidak melihat kematian dia akan menunda sholat, tidak merasa ridho. Kalau tadi pernah pada sebaliknya, tidak merasa cukup dan bermalas-malasan dalam beribadah. Terakhir sekali, sehingga kesimpulannya Pak, ada yang jawab nggak? Ada jawab selanjutnya. Ada 3 rahasia kematian. 1, misteri waktu. Kita tidak tahu kapan kematian itu terjadi. Tidak pernah kita diberitahu kematian itu akan datang hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Berarti waktunya misteri buat kita. 2, misteri kejadian. Bukan kejadian orang lain. Misteri kejadian. Sedang apa kematian itu datang menimpa kita, kita tidak tahu. Apakah sedang bepergian atau sedang di rumah, sedang di masjid atau sedang di pasar, tidak tahu. Ya, itu rahasia Allah. Yang ketiga, misteri keempat, di mana kita mati? Tidak mesti tahu dan kita tidak tahu. Tapi Allah tahu takdirnya. Kalau kita orang Bandung dan takdir akan meninggal di Jakarta, kita akan berangkat di Jakarta, lalu terjadi kematian di Jakarta. Maka memang jadiannya dan tepatnya itu di Jakarta. Ingat Pak, pesawat Sukhoi ya, yang terbang kemudian jatuh di gunung sama. Dan siapa penumpangnya? Banyaknya orang Rusia. Jauh-jauh datang dari Rusia ke Indonesia untuk apa? Untuk meninggal di Gunung Salako. Itu sudah takdir Allah. Bulan lalu ada turis asing datang ke Malang mau private dipoto. Rawedi dipoto, bikin video itu di pinggir jurang keinjak daunnya jatuh meninggal jauh dari Cina datang ke Malang untuk menjemput kematian. Kenapa? Sudah ditentukan kematian di situ. Kita semua udah ada tempatnya masing-masing. Pokoknya saya mau meninggal di sini, tapi saya milih apa yang sudah tentuin. Karena itu misteri. Nah, buka handphone masing-masing. Jangan-jangan ada yang telepon nanti. Nah, sebelum kita terima telepon dari malaikat mau, silakan bawa pertanyaan. Silakan masing-masing. Kalau segera ditelepon nih, kita teleponnya akan angkat. Kalau nomor tidak dikenal saya tidak angkat. Angkat.
Ini jelas namanya ada jalan namanya malaikat maut. Yuk, saya lihat tinggal mau diangkat atau mau ditolak ya, mau geser hijau atau geser merah gitu. Ya baiklah Pak Ustadz Mulyadi, Bapak dan Ibu, sebelum nanti ditutup dengan doa oleh Pak Ustadz, kita masuki sesi tanya jawab ya, kalau memang ada dari Bapak dan Ibu. Tadi Ustadz akan menjelaskan sub mengenai kematian. Maka kalau ada langsung saja. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Belum ya? Ada ibu? Ibu-ibu belum? Maka Pak Tanda. Persilakan Pak Tanda. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya yang awal itu tentang sesuatu yang tajam tadi, lisan. Saya pernah nonton video hari jemaah ibu. Kita pulang juga asik ustaznya. Jadi rupanya mungkin ada hal-hal yang menyinggung itu. Itu ada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih paling tajam gitu. Jadi pertanyaan belum selesai gitu. Karena itu kan dia ceramah itu kan umum. Iya. Tapi ada yang merasa gitu loh. Baik. Akhirnya dia bereaksi seperti itu. Iya. Terima kasih, saya paham pertanyaannya. Bagus sekali. Jadi memang mengendalikan lisan itu bukan hal yang mudah, Pak. Model penceramah seperti saya ini lebih berat pertanggung jawabannya, Pak. Enak yang benar mengenalkan hisab ya. Ini bicara ini setiap kata-kata ini bertanggung jawabnya. Ya boleh jadi benar, Pak, ketika ada jemaah yang tersinggung atau tidak nyaman, kemudian dia pulang, ya tidak bisa disalahkan. Boleh jadi ucapan ustadz tersebut kurang tepat, kurang baik, mungkin menyindir dan Dia tidak tahu sebenarnya kan. ya Tidak bermaksud lah ya. Iya. ya, tapi boleh jadi, Pak, ada orang tersindir atau mungkin tidak tepat kata-kata yang bisa jadi. Jadi bicara itu bukan perkara yang mudah ya. Setiap kata-kata itu bertanggung-jawabkan dan ya harus hati-hati gitu. Ya. Dan jangan segala kita bicarakan yang bukan bagian kita, yang bukan urusan kita, urusan yang wah gitu ya. Sekarang ramai hukum apa kan urusan dengan kita hukum apa gitu ya. Karena enggak jadi solusi, kita mau ngobrolin juga. Jadi intinya pelajaran buat kita lebih hati-hati dalam berbicara. Kira-kira yang banyak bicara, Bu, bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak. Halo? Ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu-ibu sudah diakui. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Sama kakak ya, mau bapak, mau ibu. Walaupun memang katanya wanita dalam menurut ilmu psikologi sehari bisa menghabiskan 20.000 kosakata, 20.000 kalimat. Kalau bapak-bapak hanya 7.000. Tuh, jadi bapak jangan aneh kalau istri banyak bicara. Emang itu stoknya masih banyak. Jadi bapak pulang ibu ngaruhnya, bapak dulu, ibu harus kalau menghabiskan stok. Kalau saya senang karena istri saya guru. Jadi habis di kelas, dengan rumah nggak usah banyak ngomong ya, udah habis di kelas 20.000 ya, gitu. Kalau yang istrinya nggak kemana-mana, bapak pulang kantor itu diceramahi, Pak, dan merekam. Dia sedang menghabiskan stoknya, gitu. Harus bijak ya. Kalau Bu, begitu tidak Bu? Iya, alhamdulillah. Ada ibu yang biasa ini. Ibu biasa ngurus jenazah ya di sini ya. Bu, boleh bagi cerita mana terbentuknya ini? Bu Prabowo. Bu Prabowo, Ibu Presiden. Ya, Bu Presiden. Ya Bu, Bu boleh Bu pengalamannya mungkin
selama ini mengurus jenazah, kira-kira apa yang Ibu rasakan, atau mungkin ada pengalaman yang sangat berkesan begitu? Assalamualaikum. Kayaknya selama mengurus jenazah belum ada yang kejadian yang aneh-aneh. Oh, belum ada, belum ada yang saat Ibu mandiin dia ngajak ngobrol gitu. Belum ada. Iya, belum ada yang itu. Ya, cuman ya memang pas kita itu pas mandikan bayi yang baru lahir ya, kayaknya yang berkesan banget. Mengandikan bayi yang baru lahir. Kesannya gimana, Bu? Ya, itu ternyata baru pertama kali itu biasanya yang dimandikan itu ya orang yang sudah berumur gitu Pak Ustadz. Ternyata bayi yang lahir itu kita mandikan ya rasanya beda aja gimana? Beda ya, karena memang bayi belum punya dosa ya. Dalam keadaan kita belum punya dosa, beda dengan kita. Banyak dosa ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu. Nggak ada yang aneh-aneh ya? Belum ada. Oh, belum ada. Semoga Pak Ustadz. Ya, semoga. Semoga nggak ada. Ya. Memang pesan saya nanti kalau mau memandikan harus dengan teman, jangan sendiri. Ya. Kalau Ibu mandikan sendiri, nanti mayatnya ngajak ngobrol, yang ini belum, itu nanti Ibu yang ngajak. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Berbahagia Bu, karena orang pengurus jenazah itu Rasul menyebutkan pahalanya 2 kirot. 1 kirot sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo. Oh, besar sekali. Sekali ngurus Ibu dapat pahala 2 gunung Uhud. Mudah-mudahan Bu itu bekal pulang Ibu. Saya kira sebenarnya kepada orang yang suka ngurus jenazah gunung Uhud. Makanya kalau saya di Mekah, di Madinah, kan di sana Pak ada sholat jenazah Pak setiap habis waktu sholat, karena selalu ada aja yang wafat ya. Itu orang nggak mau meninggalkan bacaannya juga yang musuh yang benar, karena akhir Mekah nih. Kalau Rasul menjanjikan yang ngurus itu 2 gunung Uhud, ya minimal dapat setengahnya gunung Uhud, itu sudah luar biasa. Ya kan? Gunung Uhud itu kalau memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Jadi hanya ikut menyolatkan saja, memandikan nggak tahu di mana mayatnya ya. Banyak sampai menguburkan juga nggak tahu. Ya minimal kalau ini 2 gunung Uhud dapat seperempatnya aja dalam 1 kali sholat, kan luar biasa. 5 waktu sholat tuh 5 kali setengah sudah 2,5 gunung. Itu harapannya ya untuk Allah tapi begitu pahalanya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Sebelum saya satu lagi Pak, maka perhatian Pak Jody. Nah itu aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan mungkin seseorang yang mempersiapkan kematian itu Ustaz ya. Karena ada suatu hadis bahwa orang itu sebetulnya sudah ahli ibadah, cuman di akhir hayatnya dia ahli maksiat gitu kan. Sebenarnya dia sudah mempersiapkan diri. Ini sebenarnya apa penyebabnya seseorang itu bisa di akhir hayatnya jadi ahli maksiat gitu kan. Sehingga dia ahli neraka. Ya. Dan terjadi juga yang sebaliknya gitu ya, yang dia seharusnya ahli maksiat tetapi di akhir hayatnya dia ahli ibadah sehingga dia justru jadi ahli surga. Itu aja. Baik. Waalaikumsalam. Ada hadisnya di dalam kitab Arba'in, hadis riwayat Imam Muslim ya. Rasulullah bersabda, "Fa'inna rajulu fa'ya'malu bi amalin nar hatta baina wa bainahu isnatirah." Ada seseorang yang beramal dengan ahli neraka sehingga amal dia untuk masuk neraka itu bisa diroh hanya tinggal 1 hasta saja. Tapi di penghujung kehidupannya dia tobat, dia berbuat baik, lalu dia meninggal. Ada orang beramal di jannah, hanya hukumnya dia meninggal dalam keadaan beramal di surga dan dia masuk surga. Dan sebaliknya kata Rasulullah, "Aina rajulun ya'malu bi amalil jannah hatta baina wa bainahu misladino." Seorang beramal dengan amal ahli surga sampai surga dengan dia jaraknya hanya 1 hasta saja. Tapi di ujungnya dia berbuat maksiat,
ketika dia maksiat dia meninggal, fayamalu bi amali aminar, fayadkhuluha, dia beramal neraka dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini artinya ada pelajaran dan pengingat dari Rasulullah, jangan sampai kita coba berbuat dosa dan maksiat. Karena ada cobalah saya ibadah puluhan tahun, bertahun-tahun, ini mau penasaran. Arab itu memabukkan katanya satu kopi aja, dia mau saat mau dia peringat terbentur meninggal masuk neraka tuh. Nah artinya pelajarannya Pak dari hadis ini bahwa kita harus istiqomah dalam kebaikan dan jangan coba-coba melakukan dosa. Bukan berarti kita tidak berdosa ya, berpeluang kita berbuat dosa karena kita manusia. Hanya jangan sampai kita diajarkan berdosa atau kita merencanakan berbuat dosa, apalagi sengaja menantang Allah berbuat dosa lalu kemudian takdirnya kematian. Karena kita tidak tahu kematian akan datang kapan. Jadi hari ini pelajarannya kita seperti tadi mencegah diri dari berbuat dosa, keburukan, dan senantiasa mempersiapkan amal-amal baik ketika kematian datang kita sedang beramal baik. Begitu. Baik, sebelum doa kita angkat dulu telepon dari malaikat maut berikut ini. Saya terima kasih dalam kematian yang tidak ada bagian perubahan yang ada. Tidak dia seorang pada atau sakit pada amal. Baik, saya sakit dulu atau tidak. Pada kondisi tabir sampai terjadi kepada dia akan ada secara tiba-tiba. Itulah kematian. Inna al-maut alladhi la yastajibu anhu bil-hijab. Dia tidak akan pernah memilih wa yaqtaru di sebelah sana. Inna al-maut alladhi yudrikuna walau samna minhu dia akan menembui kita kemana-mana kita pergi, walaupun kita jatuh dalam hati kita. Mungkin saya tahu yang sesuatu tertentu ada pun di diri. Dan dia memahami dua sekali. Allah bukan dia yang berbuat. Dia akan menemuimu di mana-pun berada di tempat sudah yang murah. Berharap Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, wal ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rabbana, pilih kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai. Ya Rabb, jadikan sisa umur yang kami jalani umur yang penuh hikmah, umur yang penuh manfaat, umur yang bisa kami jadikan untuk jalan taat hanya kepada-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya untuk-Mu. Jangan biarkan kami lalai dari datangnya kematian. Jangan biarkan kami lupa bahwa kami satu saat akan pulang kepada-Mu, akan mempertimbangkan segala amal kami di hadapan-Mu. Ya Rabb, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang mengabaikan akan hadirnya kematian. Dan memberikan kesempatan kami untuk berbekal sebanyak mungkin sebelum kami pulang kepada-Mu. Sebabkan kami beramal dengan amal yang cukup, amal yang bisa menyelamatkan kami dari api neraka, amal yang bisa memasukkan kami ke dalam surga-Mu, amal yang membuat Engkau ridho kepada kami. Doa ya Allah,
hanya kepada Allah kami mohon. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kami mohon kepada kematian yang husnul khatimah, kematian terbaik, kematian saat kami sedang mengingatmu, saat kami sedang beribadah kepadamu, saat kami sedang bersujud di hadapanmu, saat kami sedang berjuang menegakkan agamamu. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan lindungi kami dari kematian yang buruk, kematian yang tidak Engkau sukai. Ya Rabb, wabil khusus bagi orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan dalam kuburnya, berikan cahaya kubur, berikan nikmat kubur, jauhkan dari siksa kubur, jadikan alam kuburnya tempat peristirahatan yang terakhir, dapat istirahat yang mendekatkan kepada awal untuk masuknya menuju surga. Jangan Kau jadikan alam kuburnya menjadi siksa-Mu ya Allah, jauhkan dari azab-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu semoga dan bertanya. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu